Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan di pagi hari ini, Jumat 19 Mei 2023. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan Engkau menjaga kami sepanjang malam. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Kita akan lebih memahami perikop ini jika kita melihat kaitannya dengan perikop sebelumnya. Di sana dikatakan bahwa Yesus sudah tahu bahwa Rasul Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Dan ketika ia mengatakan hal itu di hadapan para rasul lainnya, mereka menjadi sedih karenanya. Namun kemudian Yesus menghibur mereka, sebab sebagai Allah, ia pun sudah mengetahui bahwa para rasul itu walaupun jatuh bangun dalam hal iman, akan akhirnya sampai juga ke surga. Bapak Ibu, dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga, aku akan datang kembali. Mengacu kepada kedatangannya yang kedua, maupun juga pertemuannya dengan setiap jiwa manusia setelah wafat. Maka janji Tuhan untuk menyediakan tempat di sorga bukan saja ditunjukkan kepada para rasul, tetapi juga kepada kita yang percaya kepadanya dan yang setia kepadanya sampai akhir. Kita tidak perlu takut dengan kematian, karena ketika kita mati, kita pindah ke rumah yang jauh lebih bagus. Kita menuju ke surga. Namun yang paling indah tentang surga adalah di tempat itu ada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Surga adalah tempat di mana Kristus ada. Surga adalah persekutuan yang kekal antara Allah dan manusia. Itu sebabnya dikatakan Jonathan Edwards tentang sukacita di surga. Dikatakan di sini karena sukacita yang terbesar di surga adalah melihat wajah Allah. Itulah sebabnya Paulus juga mengatakan, kalau kita baca dalam Filipi 1 ayat 23, dia katakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Lalu dikatakannya di dalam ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya, Paulus lebih ingin pergi dan diam bersama Kristus, namun kalau masih ada pekerjaan Tuhan yang mesti dilakukan, maka dia akan tinggal di bumi ini. Dan itulah sebabnya juga Paulus mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu dikatakan janji Tuhan Yesus ini selayaknya menghibur kita. Namun juga mengingatkan agar kita selalu percaya setia kepadanya. Orang yang percaya dan setia kepadanya, dia akan bertemu dengan Allah. Karena itu dikatakan kalau kita lihat di dalam ayat 1, jangan gelisah hatimu. Karena memang para murid ketakutan mereka karena Allah Yesus akan meninggalkan mereka. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan gelisah, aku pergi untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu, dikatakan di sini, jangan takut dan jangan gelisah. Tempat kita bukan di dunia ini, tetapi tempat kita adalah rumah Bapa di sorga yang disediakannya. Karena itu dikatakan di sini, supaya kita tetap percaya kepada
Tuhan dan tetap yakin kepada Yesus. Karena orang yang setia sampai akhirlah yang sampai kepada rumah Bapa di sorga, dan tempat yang disediakan itulah tempat orang-orang yang percaya. Karena itu jangan takut dan jangan ragu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh menguatkan iman percaya kami. Engkau pergi naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan di dunia ini adalah tempat kami sementara. Tetapi tempat yang Tuhan sediakan adalah tempat yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu, kuatkan iman percaya kami, supaya kami Tuhan sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi.